Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Laude Abdurrahman, selaku dosen mata kuliah statistika, beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hayafara, selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi proyek dengan judul Pola Belanja dan Konsumsi Mahasiswa PPKU IPB University dengan tema Ekonomi Primer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman sekelompok saya. Boleh di next? Yang pertama, ada Natanisa Najwa Kalista, selaku Ketua, Sri Mulyaningsih, Amanda Alia, Alia Fatima, Muhammad Radi, saya selaku moderator, Haya Farah, Nisa Citra, Nayanda, Rian Gazmi, dan Muhammad. Dan presentasi ini dibagi dalam 5 sesi. Yang pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan beserta saran, dan juga penutup. Untuk mempersingkat waktu, kepada Amanda selaku yang akan mempresentasikan pendahuluan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Aya atas kesempatannya. Di sini ada bab pendahuluan, yaitu kami berlatar belakangi dalam poin-poin berikut, yaitu ada keterbatasan sumber pendapatan mahasiswa. Dengan keterbatasan pemasukan uang yang mereka dapat dari orang tua, beasiswa, ataupun pekerjaan paruh waktu, mahasiswa seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola pengeluaran mereka. Selanjutnya, ada gaya hidup, pola konsumsi, dan pembelian impulsif. Gaya hidup modern yang cenderung hedonis memicu perilaku konsumtif mahasiswa. Mahasiswa seringkali terdorong untuk mengikuti tren terbaru dan membeli barang-barang mewah yang dapat mempengaruhi pola konsumsi mereka. Selanjutnya yaitu kesulitan mahasiswa dalam pengelolaan keuangan. Mahasiswa sering melakukan pembelian tanpa perencanaan yang berdampak negatif pada pengelolaan keuangan mereka. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat tema ekonomi dengan topik pola belanja dan konsumsi mahasiswa PPKU IPB University yang bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku pembelian impulsif dan faktor-faktor pendukungnya di kalangan mahasiswa, lalu menilai pengaruh gaya hidup dan kondisi ekonomi terhadap pengeluaran mahasiswa, dan menganalisi pola pengeluaran dan pengelolaan keuangan mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Sri Mulyani. Oke, bisa di next. Oke, izin masuk. Di sini saya akan memaparkan metodologi penelitian yang kami ambil. Yaitu ada bahan dan data dan juga metode analisis. Nah, bahan dan data yang kami gunakan yaitu mencakup data primer. Yang kedua itu ada survei daring yang menggunakan Google Form. Lalu ada sampel yang terdiri dari 61 mahasiswa PPKU IPB University. Dan setelah itu datanya disimpan dalam format terstruktur dan diinput ke dalam spreadsheet. Lalu metode analisis yang kami gunakan itu penelitian kami menggunakan metode analisis statistika deskriptif, yang dimana digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Oke, untuk hasil dari pembahasan bisa dilanjutkan oleh ketiga teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk kita mengambil responden, dan ternyata isinya adalah sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Lalu mayoritas responden itu tinggal in the kos atau di kosan, dan beberapa tinggal di asrama atau rumah orang tua atau kerabat. Lalu bisa dilihat di sini grafiknya juga, sekitar 83,6% atau sebagian besar responden mahasiswa pernah merasa kesulitan untuk mengendalikan pengeluaran mereka. Lalu untuk penggunaan aplikasi catatan keuangan, sebagian besar responden mahasiswa tidak menggunakan aplikasi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran bulanan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengeluaran primer, sekunder, dan tersier mahasiswa.
Yang pertama, berdasarkan grafik yang ditampilkan, sebagian besar mahasiswa menghabiskan antara Rp500.000 hingga Rp2 juta untuk kebutuhan pokok atau primer mereka. Namun, ada juga sejumlah mahasiswa yang mengeluarkan kurang dari Rp500.000 dan beberapa yang menghabiskan lebih dari Rp2 juta. Kemudian, grafik kedua menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengeluarkan kurang dari Rp500.000 untuk kebutuhan sekunder mereka, sementara beberapa mengeluarkan lebih dari Rp500.000. Sama halnya dengan pengeluaran untuk kebutuhan tersier juga, sebagian besar mahasiswa mengeluarkan kurang dari Rp500.000 untuk kebutuhan tersier mereka, sementara beberapa mengeluarkan lebih dari Rp500.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nisha. Baik, mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam, soalnya lagi dalam perjalanan dan ada sedikit gangguan jaringan. Untuk sumber pendapatan, mayoritas responden mendapatkan biaya dari uang saku yang diberikan oleh orang tua dan atau walinya. Kemudian mayoritas responden pernah melakukan pembelian impulsif dan hanya sebagian kecil responden yang tidak pernah melakukan pembelian impulsif. Untuk gaya hidup, mayoritas responden merasa bahwa gaya hidup itu berpengaruh terhadap pengeluaran bulanan mereka. Dan mayoritas responden merasa bahwa ekonomi juga berpengaruh terhadap pengeluaran bulanan mereka. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, simpulan. Sebagian besar responden perempuan yang tinggal di indekos mengalami kesulitan dalam mengendalikan keuangan mereka. Kebanyakan responden tidak menggunakan aplikasi pencatatkan keuangan karena menganggapnya tidak efektif. Pengeluaran terbesar tiap bulannya adalah untuk kebutuhan primer, berkisar Rp500-Rp2 juta. Mayoritas responden mendapat pemasukan dari orang tua atau wali mereka. Sebagian besar responden melakukan pembelian impulsif yang menyebabkan gaya hidup konsumtif. Gaya hidup memiliki pengaruh besar terhadap pengeluaran mereka. Kondisi ekonomi pribadi juga mempengaruhi pengeluaran responden. Selanjutnya saran oleh teman saya. Baik, saran dari kami atau berdasarkan makalah ini yaitu mungkin seharusnya kita membuat pertanyaan penelitian yang lebih konkret, spesifik, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu menambahkan berbagai referensi yang relevan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan aktual, serta meningkatkan manajemen data dengan menambahkan detail mengenai keamanan data seperti metode enkripsi dan autentikasi pengguna. Itu saja saran dari kami. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemateri. Izinkan saya mengambil alih kembali. Dan ini ada beberapa dasar pustaka yang kelompok kami ambil. Untuk itu, saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, kan untuk meraise hand. Baik, sudah ada dua penanya, yaitu kepada Naila Azahra dan Nurul Faiza. Kepada Naila Azahra, boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah jenis responden seperti mahasiswa indekos, asrama, ataupun PP itu berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran yang mereka keluarkan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah bagaimana dengan jawabannya? Boleh izin menjawab pertanyaan dari Naila. Seperti indekos, asrama atau pulang pergi itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran mahasiswa. Yang dimana mahasiswa indekos tersendiri itu cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar karena harus menanggung biaya sewa dan kebutuhan sehari-harinya sendiri. Dan mahasiswa asrama itu biasanya
karena biasanya biaya asrama itu dan juga mahasiswa pulang pergi itu mungkin lebih menghemat pada biaya tempat tinggalnya dan juga biaya tempat tinggal, tapi mereka transportasi. Apakah Baik, sudah terima menjawab, kasih Mbak? atas Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila Zahra. Selanjutnya kepada penanya yang kedua yaitu Nurul Faizah. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya, kalau menurut kalian gaya hidup yang kayak gimana dan kondisi ekonomi yang seperti apa sih yang bisa mempengaruhi pengeluaran mahasiswa PPKU IPB itu? Terima kasih. Baik, kepada para pemateri silakan dijawab. Kepada para pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Nurul Faizah. Mohon maaf, apabila diperkenankan boleh diulang ya. Baik, kepada Nurul Faizah, apakah bisa untuk mengulang kembali pertanyaannya? Jadi, kalau menurut kalian gaya hidup yang bagaimana dan kondisi ekonomi yang seperti apa yang dapat mempengaruhi pengeluaran mahasiswa PPKU IPB University? Gitu. Bisa dipahami. Silakan kepada pemateri. Oke, maaf sebelumnya. Mungkin gaya hidup yang cenderung hedonis mempengaruhi mahasiswa untuk lebih banyak menghabiskan uang mereka pada barang-barang mewah dan kegiatan hiburan. Sementara itu, kondisi ekonomi seperti keterbatasan pemasukan dari orang tua, beasiswa, atau pekerjaan paruh waktu membuat mahasiswa harus lebih cermat dalam mengelola keuangan mereka. Perbedaan latar belakang ekonomi juga berpengaruh di mana mahasiswa dengan dukungan finansial yang lebih besar mungkin lebih cenderung untuk melakukan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki sumbernya terbatas. Bagaimana, Nurul Faizah, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sesi pertanyaan sekitar 1 menit lagi. Saya persilakan kepada Andromeda. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya sedikit aja sih ya soal pola pengeluaran sama cara pengelolaan keuangan gitu. Kan tadi udah sempat dibahas tentang gaya hidup dan faktor-faktor yang memengaruhi uh, pengeluaran mahasiswa PPKU. Nah, tapi kalau di sisi mahasiswa sendiri itu ada nggak sih mereka kayak pola pengeluaran dan cara pengelolaan keuangan yang mereka lakukan gitu. Mungkin itu aja kali pertanyaan saya. Bagaimana kepada para pemateri? Apakah pertanyaan sudah jelas? Apa perlu diulang? Oke, udah jelas. Makasih buat Andro atas pertanyaannya. Jadi buat pola pengeluaran mahasiswa IPB sendiri biasanya kebagi atas kebutuhan pokok kayak makanan, transportasi, kebutuhan akademik, serta pengeluaran sekunder kayak hiburan, fashion, dan gadget. Terus buat dalam mengelola keuangannya itu beberapa mahasiswa menerapkan anggaran bulanan untuk
membatasi pengeluaran mereka, yaitu pakai aplikasi keuangan untuk melacak pengeluarannya, atau menyisihkan sebagian uang yang mereka terima buat ditabungin. Namun nggak sedikit juga yang belum memiliki perencanaan keuangan itu yang baik, jadi seringkali mengalami kesulitan gitu di akhir bulan. Itu aja sih. Bagaimana Andromeda? Apakah sudah terjawab? Siap. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada para penanya. Karena keterbatasan waktu, saya selaku moderator dari kelompok 3 memohon maaf atas kesalahan yang kelompok kami perbuat. Saya kembalikan kepada dosen mata kuliah statistika jika ada tanggapan atau saran. Kepada Pak Laode Abdul Rahman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.